Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya membawa kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-13, kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur atas hari yang Tuhan percayakan pada kami hari ini. Kami diberikan hari yang baru, udara yang baru, dan biarlah Engkau menolong kami supaya hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan, mampukan untuk kami dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Tawarik pasal yang ke-13 kita belajar bagaimana memelihara hati untuk tetap berpaut kepada Tuhan itu menjadi kewajiban bagi orang-orang pilihan. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, Dia tidak ingin umat yang dikasihinya berpindah atau berpaling ke lain hati. Hanya terpaut kepada Tuhan, itulah yang seharusnya dialami setiap orang-orang pilihannya. Pemazmur di dalam Mazmur 33 bait yang ke-12 mengatakan, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Amin. Tanpa Tuhan yang tersisa hanyalah kebencian. Rasa benci akan menimbulkan pertikaian dan peperangan. Bangsa yang kuat menindas yang lemah. Inilah yang terjadi pada masa kerajaan utara dan selatan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sejak Yerobeam dan Rehabeam menjadi raja, perang saudara tidak terhindarkan. Kondisi ini berlangsung sampai masa pemerintahan Abia, anak dari Rehabeam. Kekuatan perang tidak berimbang. Pasukan Yerobeam 2 kali lebih banyak daripada pasukan Abia. Abia mulai memukul genderang perang dengan orasi tentang hal yang mendasar dan utama, yakni perjanjian kerajaan yang dikatakan sebagai perjanjian garam. Apa itu perjanjian garam? Perjanjian yang tetap, yang tidak dapat dirubah, ya, yang tidak berubah, yaitu perjanjian yang diikat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abia menyatakan bahwa Yerobeam telah memimpin para petualang untuk melakukan makar. Mereka merebut 10 suku karena Rehabeam tidak kuat menghadapi mereka. Abia mengingatkan akan pemberontakan Yerobeam terhadap Tuhan dengan mendirikan patung lembu emas dan mengangkat para imam yang bukan dari suku Lewi. Jelas-jelas ini adalah pertentangan terhadap hukum Musa yang telah diberikan kepada bangsa Israel. Yerobeam dan Israel telah meninggalkan Tuhan. Sedangkan Abia menyatakan bahwa kerajaannya tetap pada peraturan Tuhan. Baik para pelayan, demikian juga persembahan korban, dan memelihara kewajiban terhadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh Abia. Tuhan menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya kepada Abia dan para pahlawannya. Demikian juga kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Dalam pertempuran, pihak Yerobeam mengalami kekalahan. Kurang lebih ada 500.000 orang yang terbunuh dari pasukan Yerobeam. Dan selama Abia memerintah, sulit rasanya bagi Yerobeam untuk mengalahkan Abia.
Tindakan Abia yang berani menegur Yerobeam, inilah yang patut kita teladani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita janganlah takut dan gentar. Sebab Tuhan ada di pihak orang-orang yang berani menyatakan kebenaran sekalipun ia mengalami tekanan. Dan pada akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi setiap orang-orang yang senantiasa berani menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan kita bukanlah peperangan secara fisik seperti masa Yerobeam dan masa Abia atau masa ayah Abia, Rehabiam. Tetapi kita memiliki Allah yang sama. Ketika kita mengalami serangan, ketika kita dihina, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pembela setiap umatnya yang mau bersandar dan berharap kepadanya. Dan pembelaan Tuhan itu nyata. Ya. Karena itu penting bagi kita, kalau Tuhan berserta dengan kita, janganlah kita menjadi takut. Karena Tuhan menyertai dan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apapun persoalan kita, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ingat bahwa ada Tuhan yang memberikan pembelaan. Sehingga janganlah kita menjadi takut tentang apapun juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita senantiasa terus menjalani kehidupan dengan menyandarkan diri kita hanya kepada Tuhan. Alamilah kemenangan demi kemenangan dalam setiap tantangan yang kita hadapi, dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Dan bersama Tuhan kita boleh mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang mengajarkan pada kami untuk senantiasa terpaut hanya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala perkara, bahkan perkara yang mustahil. Biarlah ini bukan menjadi sekedar pengetahuan, tetapi betul-betul kami alami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan pada saat kami mengalami tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus berjalan, dan bersama dengan Tuhan kami boleh mengalami kekuatan dan kemenangan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.